Maksudnya langkah-langkah yang sudah dilakukan ya? Bahaya juga. Bahaya. Nanti dah kakak hubungi lagi ya kakak. Misalnya Ini existing sosmed controlnya resiko nih. dua, kan berarti ini kan ya, bukan Oke, berarti kasihan. apa namanya? Salam. Bukan berarti RTA-nya itu sampai itu ya lebih dari dua kan ya? Tapi begini maksudnya existing control itu misalnya dua, ada pernyataan resiko yang existing controlnya itu ada dua. Misalnya di kami ini di profesi terkait penjaringan mahasiswa mas ya. Nah itu terkait jaringan mahasiswa ya. Pakai baik. Iya. Mohon izin mas. Jadi contoh izin di kami di profesi terkait penjaringan mahasiswa. Karena itu kan berdampaknya ke penerimaan PNBP kami. Nah, di kami itu ada dua pengendalian terkait itu. Yang pertama terkait satu penjaringan mahasiswanya langsung yang menyentuh ke tujuannya, sama satunya lagi produk kami dalam arti pendidikan profesi kami benahi lebih jadi lebih bisa diterima sama mahasiswanya itu gitu. Itu maksudnya bener kan ya? Artinya jumlah pengendalian kami itu ada dua kan ya? Bener kan ya? Nah, itu tapi di RCA-nya, di root cause analysis-nya tetap satu kan? Yang dibahasnya. Meskipun kami tulis di situ dua. Tapi ini kalau udah memadai, maksudnya emang udah arahnya ke sana gitu. Memadai nggak memadai ini kan masalah efektivitas kan, Mas ya? Kalau saya sih memahami memadai atau tidak memadai ini kan masalah efektivitas ya. Jadi kalau menurut saya kalau udah memadai untuk dua pengendalian ini, berarti RCA cukup satu kan? Atau tetap dibahas dua? Mas, niatnya mau dari atas salah satu pengendalian sebenarnya dua-dua ini pengendaliannya udah jalan terkait yang penerimaan mahasiswa kami kan ya. Jadi jadi saya yang jelasin satu ya, contoh satu nih. Di kami ini kan pernyataan risikonya itu tidak tercapainya target jumlah calon mahasiswa pendaftar baru akibat strategi pemasaran yang kurang efektif dan produk program pendidikan yang kalah saing dengan pesaing. Iya, itu salah apa benar? Tidak tercapainya jumlah Langsung aja ya. Tidak usah dirangkaikan dengan penyebabnya. Oh gitu. Kan penyebabnya lain tepat nanti. Oh gitu kayak. Oh, jadi cukup ini aja ya, nggak pakai ya, dampak gitu ya? Tidak sampai penyebab. Oh. Tidak dirangkaikan dengan kalimat penyebab itu. Akibat ini bisa jadi penyebab. Oh gitu. Aja dikarenakan. Jadi lebih ini aja ya, langsung di mahasiswa baru tok gitu aja ya. Kuota calon mahasiswa gitu ya. Oh. Kegiatannya apa mas? Nah ini kan kegiatannya saya masih mikirnya satu ya, penjaringan mahasiswa yang kayak sosialisasi. Tapi kalau misalnya kegiatannya penjaringan, terus tapi resikonya tidak tercapai target, itu kira-kira negasi gak? Kan tujuan dari kegiatannya itu apa? Untuk mendapatkan mahasiswa baru ya. Nah, kalau misalnya resikonya tidak tercapai target, berarti kan itu kan hanya kebalikan dari tujuan kan. Nah, kebalikan dari kegiatannya itu kan. Nah, sedangkan resiko yang baik itu dari proses bisnisnya. Kalau misalnya saya contohkan, maksudnya kegiatannya penjaringan. Nah, dalam proses penjaringan itu ada kegiatan apa aja nih? Ya kan? Misalnya Mas datang ke SMA SMA misalnya, ataukah ya kan? Ataukah ada promosi atau apakah? Nah, masing-masing kegiatan yang Mas lakukan untuk tahap penjaringan itu masing-masing ada resikonya. Nah, itu yang operasionalnya itu. Iya, yang operasionalnya. Jadi kalau misalnya saya asumsikan kegiatannya itu penerimaan mahasiswa sekitar berapa persen, misalnya berapa mahasiswa? 100. Nah, 100. Kalau resikonya tidak tercapainya, berarti itu hanya kebalikan. Nah, Mas tinggal dijabarkan nih menurut pengalaman Mas pribadi dan kegiatannya itu
kira-kira proses penjaringan itu dia ngapain aja tahapan-tahapannya. Oh, kami mulai bikin tim, ya kan? Hmm. Kami mulai datang ke kampus ke sekolah-sekolah. Kami mulai apa? Nah, masing-masing tahapan itu Mas uraikan tuh kira-kira masing-masing tahapannya itu ada resiko apa aja. Nah, itu yang disebut proses bisnis. Oh, Nggak langsung kita nggak langsung to the point kegiatannya apa, resikonya apa, nggak. Kayak hmm. misalnya saya nih, kegiatan mengajar di PDN. Hmm. Proses bisnis saya satu bikin ST. ST aja itu resikonya bisa 5 tuh, ya kan? Timnya nggak ada, yang tanda tangan keluar kota, macam-macam lah di situ. Jadi kita pertahapan kegiatan dari kegiatan tersebut. Kayak gitu. Nanti Oh, per iya. tahapannya itu nanti baru kita tahapan satu resikonya apa, tahapan dua resikonya apa gitu. Tahapan tiga. Nah, kayak gitu Mas. Kalau yang saya ini Oh, kita iya. nggak ya. Iya, nangkap. Iya. Terus dari tadi saya juga bingung ya, Nah, kan. apa kenapa jadi kayak ngecocokin antara resiko dengan tujuan gitu loh Nah, sebenarnya. kalau itu belum sesuai proses bisnis. Oh. Kalau proses bisnis Jadi lebih kareng ngejabarin aja ya. iya. Satu proses bisnis, resikonya apa aja. Dari Ah, situ baru kita iya, gitu ya. iya. Itu lebih lebih make Oke, sense oke. ya. Makasih ya Mas Siap, dibantuin. siap, siap. Mohon izin Bapak narasumber. Izin mau tanya untuk kategori resiko di sini ada resiko kemitraan. Itu pengertiannya apa ya Pak ya? Soalnya di Kemendagri, di Permendagri, di Kemendagri 114 itu belum ada eh, kategori resiko yang kategori resiko di kemitraan tersebut ya penjelasannya. Nah, aku nyari se spendek ada sih dari Perbub atau dari KL lain, tapi sepemahaman saya semua resiko-resiko yang berkaitan dengan stakeholder Bapak baik internal maupun eksternal. Misalnya, misalnya BPKP. BPKP mitranya siapa sih? Jadi Bapak itu mitranya siapa sih? Resiko-resiko yang berkaitan dengan mitra. Misalnya dengan eksternal. Bapak berkaitan sama Kemendikti ya? Nah, Ristek. Kemenristek. Kira-kira ada gak resiko terkait hubungan antara Bapak dengan Kemenristek? Nah, terkait pada proses bisnis apa? Jadi, Bapak harus menginventaris tuh stakeholder Bapak siapa aja dan masing-masing stakeholder kira-kira resikonya apa aja. Misalnya dengan BPKP, oh ternyata kaitannya sama MR kayak gitu. Oh dengan BPK misalnya kaitannya sama laporan keuangan kayak gitu. Jadi ya, Jadi tidak masalah Pak ini walaupun tidak masuk di Kemendagri ya. nggak masalah Pak. Ini kan pengembangan. Sudah diusulkan Pak. Oh baik-baik. Ya. Soalnya kan tadi kalau misalnya kita isi takutnya tidak ada di Kemendagri, apakah jadi ini gitu. Enggak Pak, kami udah ngusulin. Insya Allah ke depannya bakal keluar tuh. Siap. Karena Sih. kami yang evaluasi juga. Cek. Ini random Pak boleh 2 poin loh. Satu aja cukup.
Suka udah rangkaian dari mana? Skor resiko inheren ini. Kita lihat yang paling bawah ada Oh itu. ada dua level dapat yang kejadian di level kejadian ada ukurannya 5, 4, 3, 2, 1 dengan penjelasan bahwa satu ini tidak pernah terjadi, jarang terjadi, ada yang di Oke. Nah, kalau kemudian dampak ini kan di sini satu ini apa ya? Ada signifikan, ada tadi itu ada apa ya? Jadi bahwa ada apa? Begitu nanti hubungannya ini nanti misalnya satu dengan dampak kedua. satu, maka dia satu. Dia nanti otomatis dia terisi di situ. Oh, Gitu sih. Kira-kira angkanya di sini berarti 5 paling tinggi tuh. paling apa terjadi lah. Sering terjadi. Ada yang dijelaskan Terus TK. Oh, sama. Sobat TK juga. Colokannya nggak ada kan tadi? Nah ini nih colokannya. Hah? Nyampe gak? Nah, itu. Bukan dari sini. Punten kan, tapi ini harus ditahan gitu. Pakai ini bisa pakai karet. Ini anak lagi mau coba gimana? Terusnya kan dari sana ambilnya. Tapi Di mana? ya. Bagaimana itu? Nah ini. Iya betul. Sering. Kamu tanya enggak? Ada cara nih. Terus kemana? Sini. Oh, ini hidup. Harusnya hidup toh. Tes. Mana mau disambung deh? Ada susun saya. Sekian tangan kartu. Apa kak? Kartu. Nanti? Inilah aja lah. Kenapa dah? Hotel aja. Kenapa? Jelas. Mas, kan Dari panitia. Nggak bisa nyolok. bukan. Harus ditahan ini. Oh, no.